got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu kita perlu mengurutkan data dari angka yang terkecil hingga terbesar. Nah, kemudian kita akan menghitung rentang dengan rumus X max dikurang X min. X max yaitu angka nilai yang tertinggi, kemudian X min yaitu angka nilai yang terendah. Nah, seperti yang kita lihat di slide sebelumnya, angka yang paling terbesar itu adalah 99 dan yang paling terkecil yaitu 51. Nah, itu dikurangi menjadi 48. Nah, kemudian kita akan menghitung banyaknya kelas dan juga interval kelas. Yang terlebih dahulu kita akan menghitung banyaknya kelas dengan rumus K1 tambah 3,3 log N. Nah, log N ini N-nya adalah banyaknya data. Nah, seperti yang kita ketahui di slide yang paling pertama, banyaknya data itu adalah 50. Jadi log N-nya itu adalah 50. Nah, kita jabarkan 1 tambah 3,3 hasil dari log 50 yaitu 1,69. 1 tambah 3,3 kali 1,69 yang hasilnya yaitu 5,57. Nah, hasil dari 1 tambah 5,57 yaitu 6,57 dan kita bulatkan dia menjadi 7. Nah, setelah itu kita akan menghitung interval kelas dengan rumus I rentang bahagi dengan banyaknya kelas. Kemudian hasil dari rentang yaitu 49 dibahagi dengan banyaknya kelas yaitu 7 sama dengan 7. Nah, kemudian kita akan menghitung frekuensi dari masing-masing kelas. Nah, nilainya ini terdapat dari urutan data-data yang ditampilkan di slide sebelumnya. Seperti di data pertama kan yang paling terkecil 51. Nah, kita hitung sebanyak 7 kali sesuai hasil dari interval kelas tadi, yaitu 7. Kita hitung sebanyak 7 kali seperti 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Nah, berhenti di angka 57, kemudian dilanjutkan dengan kolom berikutnya. Dilanjut dengan 58. Nah, kita hitung lagi sebanyak 7 kali. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Nah, begitu seterusnya. Nah, dalam menghitung frekuensi, kita akan menghitung dalam urutan data seperti di slide sebelumnya. Nah, seperti ini. Di nilai sebelumnya kan tertulis 51 sampai 57. Nah, kita hitung dari urutan 51 sampai ke 57. Dari 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita berhenti di angka 56 karena angka 57 tidak ada, kita berhenti di angka 56. Nah, tadi kan adalah sampai di angka 8. Nah, jadi frekuensinya adalah 8. Nah, begitupun seterusnya seperti 58 sampai 64. Nah, frekuensinya 8 karena dihitung sebanyak 8 kali. Nah, kemudian kita masuk dalam tabel distribusi frekuensi. Di kolom pertama yaitu ada interval kelas dan di kolom kedua yaitu ada absolut atau frekuensi. Nah, ini adalah salinan dari tabel sebelumnya atau slide sebelumnya yaitu perhitungan frekuensi dari masing-masing kelas. Nah, kemudian kita akan mencari batas nyatanya. Batas nyata ini hasil dari interval kelas. Nah, seperti ini 51 sampai 57. 51 itu dikurang dengan 0,5 dan hasilnya 50,5. Nah,
di 57 ini, di bagian interval kelas 57 ini ditambah dengan 0,5. Jadi hasilnya 57,5. Nah, jadi di bagian pertama ini seperti 51, 58, 65, 72 dan seterusnya itu dikurang dengan 0,5, sedangkan yang di sebelahnya seperti 57, 64, 71 dan seterusnya itu ditambah dengan 0,5. Nah, kemudian kita akan mencari nilai tengah. Nilai tengah ini kita menghasilkan dari interval kelas seperti 51 ditambah dengan 57 dibahagi 2, jadi hasilnya yaitu 54. Begitupun seterusnya. Kemudian kita akan mencari nilai relatif. Nilai relatif ini hasil dari absolut. Dengan rumus absolut dibahagi dengan banyaknya data kali 100. Seperti ini, absolutnya kan 8. Nah, itu dibahagi dengan banyaknya data. Banyaknya data kan 50, kemudian dikali 100. Nah, itu akan mendapatkan hasil 16. Nah, begitupun perhitungan seterusnya. Kemudian kita berlanjut kepada perhitungan frekuensi kumulatif bawah. Kumulatif bawah ini kita menghitung dari bawahnya absolut. Nah, di bawah absolut ini kan hasilnya 8. Nah, kita tulis 8 di frekuensi kumulatif bawah. Kita tulis 8. Kemudian hasil 8 ini ditambah dengan 10. Di atasnya 8 absolut. 10. Jadi hasilnya 18. Di 18 ditambah dengan 5. Hasilnya 23. Dan begitupun perhitungan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjut ke frekuensi kumulatif atas. Nah, di atas ini kita hitung dari atasnya absolut. Seperti 8, kita tulis 8, kemudian hasil 8 kita tambah dengan 8 di bagian kedua absolut. Jadi hasilnya 16. 16 ditambah dengan 5, hasilnya 21 dan begitupun perhitungan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai frekuensi. Nilai frekuensi ini hasil dari nilai relatif. Tetapi kita akan menghitungnya dari bawah, seperti di bawahnya relatif kan 16. Kita tulis terlebih dahulu 16 dari bawah frekuensi 16. Kemudian 16 ini kita tambahkan dengan 20. Jadi hasilnya 36. 36 kita tambahkan dengan 10, jadi hasilnya 46 dan begitupun seterusnya sampai dia mendapatkan nilai 100. Jika tidak mendapatkan nilai 100, maka datanya itu tidak sesuai. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai tabel poligon ini. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, yaitu ada nilai frekuensi masing-masing kelas. Akan tetapi di sini kita akan menulis dari yang paling tertinggi, yaitu 93 sampai 99. Begitupun frekuensinya. Nah, cara menghitungnya yaitu 93 ditambah 99 dibahagi 2 sama dengan 96. Begitupun perhitungan seterusnya. Nah, kemudian adapun grafik poligon, yaitu kita urutkan dari yang paling terkecil, yaitu 5, 6, 8, 10. Kemudian hasil dari tabel poligon ini kita taruh di bawah grafiknya. Nah, sekarang kita tinggal menentukan titiknya, seperti 54 titiknya ke 8, 61 titiknya ke 8. Nah, begitupun seterusnya. Nah, kemudian kita beralih ke tabel histogram. Dia seperti tabel poligon, akan tetapi midpointnya ini hasil dari batas nyata di tabel distribusi frekuensi sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian adapun grafiknya, yaitu kita urutkan dari yang terkecil seperti 5, 6, 8, 10. Kemudian hasil midpointnya ini yang pertama kita taruh di bawah grafiknya.
Kemudian kita tentukan titik seperti 50,5 titiknya di 8, 57,5 di titiknya di 8, dan begitupun seterusnya. Nah, baiklah, itulah hasil penjelasan dari saya mengenai tabel distribusi frekuensi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.